Wahai saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir dan mempelajari setiap sejarah yang ada? Dulu lahirlah agama Hindu. Agama yang diyakini dari Tuhan atau dewa-dewa. Seiring waktu agama Hindu seperti kehilangan ruh atau energinya. Dan kemudian lahirlah agama Buddha. Agama yang murni dari Tuhan atau ilahi, banyak pengikutnya dan sama seperti Hindu, Buddha juga masih sangat kuat energinya. Dan seiring waktu agama Buddha pun seperti agama sebelumnya. Subur dan layu seperti tercabut dari akarnya. Dan turun juga agama Nasrani. Hal ini juga sama bergema dan mengandung energi ilahi. Tetapi nasibnya sama dengan agama sebelumnya, ajaran agama ini pun terkulai. Dan turunlah agama Islam. Berawal dari seorang yang biasa dan agama ini tumbuh mendunia sama seperti agama-agama sebelumnya. Dan kita lihat juga agama Islam sekarang ini hampir tidak jauh berbeda dengan agama sebelumnya. Sebenarnya saya bukan ingin merendahkan agama-agama yang ada. Cuma sejarah telah mencatat suatu peristiwa yang selalu berulang. Pernahkah kita menghajinya kenapa hal ini selalu berulang? Walau hal ini sudah pernah disabdakan oleh Muhammad Rasulullah sebagai pembawa agama Islam. Bahwa di akhir zaman nanti umat Islam itu banyak tapi seperti buih di tengah lautan. Sampai di sini saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk berpikir apa yang menyebabkan agama-agama yang dari ilahi bisa menjadi pudar dan hambar tanpa rasanya lagi. Saya melihat bergesernya nilai-nilai kebenaran di dalam agama itu diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, mulai berkurangnya ulama-ulama atau guru yang mengajarkan ilmu tauhid. Sehingga apa yang mereka baca dari kitab Al-Quran hanya sebatas permukaan saja. Ketahuilah ilmu tauhid adalah ruh dari semua agama. Walau di agama yang lain namanya berbeda dan penyebutan kata tauhid juga berbeda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makna dari tauhid dari sudut pandang saya. Tauhid adalah ilmu khusus, atau cara atau metode untuk mengenal Allah. Setiap agama akan berawal dari pengenalan kepada Tuhannya. Tidak ada satupun agama yang ujuk-ujuk menyuruh beribadah tanpa diberitahu peribadatan itu untuk siapa. Agama Islam juga sama, selama kurang lebih 13 tahun Rasulullah khusus mengenalkan manusia kepada sang penguasa yaitu Allah, Rasulullah mengenalkan Allah dengan secara terperinci. Walau di waktu dulu kecerdasan umat dalam memahami Allah sangat terbatas. Sehingga yang bisa memahami itu hanya orang-orang tertentu. Setelah berjalannya waktu, Allah secara bertahap menurunkan Al-Quran kepada Muhammad melalui perantara Jibril. Untuk memperkokoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-Quran juga menyimpan file-file ilmu tauhid, yang tersisipkan di antara ayat yang lain. File-file ini juga dikatakan ayat-ayat mustasabihat. File-file ini sulit terfahamkan oleh umat, sehingga banyak terjadi perpecahan atau perbedaan pendapat dalam memahaminya. Kondisi ini sudah diketahui oleh Rasulullah sehingga Rasulullah pernah bersabda tentang hal ini, yang tertulis di dalam hadis tentang umatku terpecah menjadi 73 golongan. Hal ini tidak bisa terhindarkan, soalnya file-file itu cuma laksana judul atau kode, sehingga ketika Al-Quran dibukukan juga disertakan keterangan untuk ayat-ayat mustasabihat. Diartikan hanya Allah yang mengetahui, hal ini supaya tidak menjadi pertentangan akan makna ayat tersebut. Walau secara logika semua ayat-ayat Allah itu untuk difahamkan kepada manusia supaya manusia itu bisa menemukan jalan untuk keluar dari penjara bumi ini. Dan apakah kalian tertarik dengan misteri dari agama-agama yang banyak belum terjawab? Kalau kalian tertarik mari kita kupas sedikit demi sedikit dengan tuntas. Saudara-saudaraku saya sudah berjanji untuk membuka kenapa agama-agama selalu kehilangan makna yang sebenarnya, seiring berjalannya waktu. Coba kita lihat sejarah-sejarah yang ada. Pertama kita lihat agama Hindu. Agama yang besar dan mengajarkan peradaban kepada manusia. Dan mengajarkan menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Seiring waktu berubah menjadi agama yang menjadi tradisi rutin dan tinggal kerangka biasa. Penyebab dari kemunduran itu, karena ketika pemuka agama masuk ke dalam politik kenegaraan, maka ayat-ayat dalam kitab akan dipakai penguasa untuk memuluskan kekuasaan tersebut. Alhasil ayat-ayat yang seharusnya maknanya untuk ke arah kanan, maka diarahkan ke arah kiri. Dan penguasa mulai membuat seolah-olah agama yang sebenarnya untuk mengelabuhi rakyat bahwa kerajaannya direstui dari para dewa atau Tuhan. Dan ketika penyimpangan itu semakin jauh,
Tuhan menurunkan ajarannya yang baru untuk meluruskan ajaran yang lama yang sudah jauh dari maksud Tuhan itu sendiri. Dan kemudian lahirlah agama Buddha. Ajaran Buddha ini pertama diturunkan oleh seorang pangeran yang keluar dari istananya. Serta menjalani hidup yang sederhana, dia terus mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada muridnya. Seiring waktu berjalan dan ketika kerajaan mulai berganti, pemuka agama kembali ditarik ke arah politik guna mendukung kebijakan kerajaan. Memang hal ini sangatlah efektif untuk mengontrol rakyat, karena rakyat pada dasarnya cuma melihat simbol. Apabila pemerintahan itu bersimbol agama mayoritas, maka rakyat akan percaya dan mendukung setiap kebijakan pemerintah. Dan hal yang sama berulang, pemerintah akan memfasilitasi pembuatan sekolah yang akan melahirkan biksu-biksu yang bisa diarahkan menurut atau pro kepada pemerintah. Dan setelah agama Buddha juga memudar kebenarannya, diturunkanlah agama Nasrani, walau di agama Nasrani ini ada tambahan dari Tuhan tentang Roh Kudus. Dan hasilnya agama Nasrani kebenarannya hanya bisa bertahan kurang lebih 600 tahun, karena Nasrani lahir ketika politik kekuasaan sangatlah masif. Agama Nasrani bukan saja dijadikan alat kekuasaan tapi juga alat pencari dana atau uang. Setelah nasib agama Nasrani sama dengan pendahulunya, maka Allah turunkan Islam untuk meluruskan kebenaran dari agama-agama sebelumnya. Dan kita sering mendengar dan membaca sejarah ketika agama apapun pertama kali turun maka akan banyak ditentang. Alasannya adalah penguasa, baik pemuka agama ataupun pejabat sudah terbiasa hidup enak dengan gelar dan kemuliaan dari rakyat. Dari itu munculnya agama baru mengancam kenyamanan hidup mereka, sehingga semua usaha akan mereka lakukan supaya agama baru tersebut hilang. Tapi Allah sudah berjanji akan menjaga kebenaran itu, apapun caranya. Peristiwa sejarah ini tetap berulang walaupun seorang utusan itu dengan segala cara mengabadikan kebenaran itu tapi kerusakan agama itu tetap tidak bisa terelakkan. Sama seperti agama-agama lainnya pemerintahan di zaman itu membuat sekolahan Islam atau pesantren guna untuk mencetak ustadz dan ulama-ulama yang harus condong kepada pemerintahan. Apabila ada ustadz atau ulama yang menentang maka dia akan diasingkan atau dihukum gantung. Kita tahu pergolakan agama Islam dan politik antar ulama melahirkan Islam menjadi terpecah belah, aliran Torekoh juga terpecah belah. Dan sampai sekarang Islam semakin tidak kompeten dalam pandangan Allah. Hal ini sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah tentang umatku di akhir zaman nanti seperti buih di tengah lautan banyak namun tiada arti di hadapan Allah. Dan ketika ruh atau tauhid itu mulai sedikit bahkan nyaris hilang yang diajarkan oleh para ulama, maka akan lahir ustadz-ustadz karbitan. Mereka cuma pandai menghafal tapi buta akan kebenaran sejati dari agama tersebut. Bahkan mereka memusuhi orang yang mengajarkan ilmu tauhid lewat torekoh-torekoh yang masih sedikit tersisa kebenarannya. Alhasil sangat sedikit sekali ustadz zaman sekarang yang faham akan Allah. Kebanyakan mereka cuma tahu nama Allah tapi tidak tahu Allah itu bagaimana dan di mana. Mereka buta karena terputusnya mata rantai kebenaran disebabkan juga oleh ulama-ulama yang mulai mencintai kenikmatan dunia. Mereka mengenalkan Allah hanya sebatasnya saja, karena mereka mulai sibuk menjaga kenikmatannya. Wahai saudara-saudaraku, inilah yaumil akhir yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Yaumil akhir bukanlah hari kiamat. Yaumil akhir adalah hari akhir Allah menurunkan utusannya yang terakhir bukan sebagai nabi, bukan sebagai ulama atau wali. Dia tidak membawa syariat baru, dia hanya kembali mengenalkan manusia kepada Allah sebagaimana dahulu ketika di zaman Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan hal ini, dengan sindiran, Islam datang dengan asing dan akan kembali menjadi asing. Maksudnya, dulu pertama Rasulullah datang dan mengenalkan manusia dengan Allah, ilmu tauhid dianggap asing. Dan ketika hal yang sama diperdengarkan dan ketika hal itu tidak pernah terdengar oleh mereka, mereka akan menentang bahwa ini sesat. Itulah yang dimaksudkan dengan kembali menjadi asing. Banyak orang cuma mempelajari fikih nahwu shorof.
yang tergolong masih di dalam syariat. Dahulu ketika Rasulullah berdakwah bukannya sambutan baik apalagi dibayar, mereka mencaci dan melempari dengan batu serta kotoran onta. Padahal Rasulullah mengenalkan manusia kembali kepada Allah yang sudah mulai terlupakan. Dan sekarang justru bermunculan banyak pelawak di atas mimbar, mengatasnamakan agama. Dan membuat tarif kepada pengundangnya, kita dengar mereka mengikuti Rasulullah, tapi saya bertanya apanya yang mereka ikuti dari Rasulullah. Rasulullah mengenalkan manusia kepada Allah, sementara mereka menjadi pelawak di atas mimbar. Rasulullah tidak meminta upah dari apa yang disampaikannya, sementara mereka mematok nilai dari lawakan mereka. Rasulullah mengganjal perut dan menahan lapar walau waktu itu Islam sudah kuat. Artinya persediaan makanan sudah cukup hanya untuk makan dirinya. Ustadz-ustadz zaman sekarang justru mereka bisa memilih menu ketika habis ngelawak di atas mimbar. Dan kembali saya pertanyakan, apanya yang mereka ikuti dari Rasulullah?